Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Waalaikumsalam, alhamdulillah bihairin. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu, tayamum, dan sholat. Kalian siap? Insyaallah. Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo, tunjukkan. Saya, Ustaz. Saya Pak Ustadz. Saya juga Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah bisa berwudu. Ya, baiklah. Ustadz percaya, tapi kita tetap harus mempelajari supaya wudu kita sempurna. Karena kalau wudu kita tidak sempurna, sholat kita pun tidak akan sah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ada wudu yang tidak sempurna? Bisa saja wudu tidak sempurna. Bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, apakah kalian semua sudah paham apa yang tadi Ustadz ajarkan? Oh ya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita membasuh kaki dulu baru membasuh tangan? Ya, pertanyaan bagus. Hampir saja Ustadz lupa menjelaskannya, bahwa wudu harus dilakukan berurutan. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu, mencuci wajah sebanyak 3 kali.
Lalu mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Dan selesai berwudu, disunahkan membaca doa. Pak Ustadz, apakah wudhu kita bisa dikatakan sempurna jika semua urutan wudhu kita lakukan? Tidak mesti, bisa saja wudhu yang telah kita lakukan bisa batal. Itu karena beberapa hal. Kalau begitu Ustadz, apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik. Wudhu yang kita lakukan dengan baik dapat batal akibat beberapa hal. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Saya harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Tapi Ustadz, bagaimana kalau tidak ada air? Ya, pertanyaan bagus. Jika tidak ada air, maka kita bisa tayamum dengan debu. Sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Sesuai dengan ayat ini, maka kita bisa melakukan tayamum dengan cara menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau permukaan bumi yang berdebu, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangan. Ustadz, apa yang membatalkan wudhu sama dengan yang membatalkan tayamum? Ya, yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu, tapi ditambah dengan menemukan air, atau boleh menggunakan air kembali. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Ditambah dengan menemukan air. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran wudhu dan tayamum. Semoga kalian dapat memahami dan mengamalkan dengan baik, sehingga menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, apa yang sudah kalian ketahui harus diamalkan. Jangan lupa itu. Insya Allah Ustadz, kami akan melaksanakan. Bagus. Ustadz juga selalu berdoa untuk kalian semua. Tapi ingat, begitu keluar sekolah, langsung pulang. Ya? Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Akan tetapi, sholat tidak hanya gerakan, tapi juga ada bacaan di dalamnya. Anak-anak, karena itulah hari ini kita akan belajar bacaan dalam sholat. Dan Bapak minta, sekarang kalian semua tolong perhatikan penjelasan Zaid berikut ini. Tolong simak ya, karena ini penting sekali untuk kalian simak. Saat takbir mengucapkan, Allahu Akbar. saat berdiri sedekap, membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sabul adyadu minat danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lalu membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca ayat atau surat Al-Quran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. saat ruku membaca, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. saat bangkit dari ruku, ketika mengangkat tangan, mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah. saat berdiri tegak, membaca, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. ketika sujud, membaca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. ketika duduk iftirosh, membaca, Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, membaca, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada tasyahud akhir sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. pada saat salam ketika berpaling ke arah kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemudian saat berpaling ke arah kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah bacaan dalam sholat sesuai gerakan yang ada. Jika kalian rajin menghafal, insya Allah akan cepat bisa. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Kalau begitu sekarang kita pergi ke masjid untuk praktek sholat. Hei, ayo cepat jalannya. Iya, iya. Jangan bercanda. Kamu belum bisa ya? Bisa lagi. Tunggu. Ayo cepat. Muhammad, kau maju duluan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Sekarang kamu Zaid. Sekarang giliranmu. Allahu Akbar. Sudah. Ayo Zaid, teruskan. Allahu Akbar. Ustadz, kok Zaid melihat ke atas? Shh, kita lihat saja sampai selesai, ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, kok begitu? Itu kan salah. Iya, masa rukunya begitu? Ya, kalian benar. Sholat Zaid memang salah. Tapi tidak apa-apa, karena Zaid baru belajar. Dan insya Allah nanti tidak akan salah lagi. Nah, anak-anak, coba sekarang sebutkan kesalahan Zaid. Pertama, takbirnya tidak sempurna. Telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Lalu, sidekapnya tidak di dada. Terus pandangannya tidak ke tempat sujud. Rukunya terlalu ke bawah. Terus, sujudnya terlalu rapat antara tangan dan badan. Bahkan kakinya diangkat. Lalu, duduk iftirosnya seperti ekor ikan hiu. Zaid. Bagus, tapi kalian tidak boleh mengejek Zaid. Karena Zaid masih belajar. Dan lagi pula, kesalahan dalam sholat tidak hanya itu. Ustadz, memangnya masih ada kesalahan lagi? Kesalahan dalam sholat yang dilakukan Zaid? Ya, masih sangat banyak. Dan anehnya, banyak orang yang tidak sadar. Misalnya, saat berdiri, kedua telapak kakinya membuka ke kiri dan ke kanan. Seharusnya, antara tumit dan ujung jarinya lurus ke depan. Tidak boleh membuka terlalu lebar. Ya, seperti ini. Ustadz, saya mau tanya. Kalau waktu takbir, tangannya di atas kepala, bukannya salah? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Tolong dengarkan baik-baik ya. Takbir dengan mengangkat tangan terlalu tinggi juga salah. Ya. Demikian juga dengan takbir yang telapak tangannya menghadap ke badan bukan ke kiblat, seharusnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu
atau telinga dengan tidak merenggangkan atau merapatkan. Contohnya seperti ini. Oh iya Ustadz, apa selain itu masih ada lagi nggak gerakan sholat yang salah? Ya, masih. Misalnya saat sedekap. Banyak orang melakukan dengan meletakkan tangan di perut. Ada juga yang seperti orang kedinginan. Terus ada lagi yang meletakkan tangannya di samping kiri. Semua itu salah. Seharusnya meletakkan kedua tangannya di dada. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang bisa menunjukkan kesalahan dalam ruku dan sujud? Ayo, siapa yang bisa? Saya Ustadz. Saya tahu kesalahan dalam ruku dan sujud. Ruku yang salah adalah punggungnya ke atas, tidak lurus dengan kepala, atau terlalu ke bawah, dan tangannya tidak memegang lutut. Melihat ke depan. Seharusnya punggung lurus dengan kepala dan melihat tempat sujud. Kesalahan lain dalam ruku, memegang lutut dengan jari-jarinya rapat. Seharusnya direnggangkan. Sedangkan sujud yang salah adalah sujud dengan dahi saja. Hidung dan bibirnya tidak menyentuh lantai. Sujud dengan tangan mengepal. Sujud dengan tangan yang sangat rapat ke badan. Seharusnya dahi, hidung, lutut, jari kaki, telapak tangan menyentuh lantai dan tidak merenggangkan badan dan tangan. Kesalahan lainnya saat duduk iftirosh menumpuk dua telapak kaki. Alhamdulillah, kalian memang cerdas. Tapi jangan berhenti belajar dan bertanya ya. Karena masih banyak hal lagi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya, sholat dengan posisi yang sangat jauh dari sutra atau pembatas di depan. Bisa berupa dinding, tiang, atau apa saja yang bisa kita jadikan pembatas di depan kita sewaktu kita sholat. Jika pembatas tersebut sangat jauh, maka memungkinkan seseorang lewat di depan kita. Tapi kalau kita sholat berdiri di atas pembatas atau shaf, kemungkinan seseorang tidak akan lewat di depan kita. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Terus Pak Ustadz, kalau jarak sutra dekat, tapi masih ada yang lewat, bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Masalah ini banyak yang tidak memahami. Banyak orang yang membiarkan begitu saja saat ada orang yang melintas di depannya. Saat ia sholat, dan ini adalah salah besar. Kita harus menghormati orang yang sedang sholat. Jadi kita tidak boleh melewatinya saat dia sedang sholat. Seharusnya ia menghadang dengan tangan hingga orang tersebut tidak bisa lewat. Nah, Ustadz rasa kita telah banyak belajar hari ini. Mudah-mudahan saja kalian dapat mengingatnya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Tidak terasa waktu zuhur sudah masuk. Oh ya Ahmad, tolong kamu azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ayo anak-anak, sekarang luruskan barisan, kaki rapat, karena barisan yang lurus merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'a minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibun